welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng Anda bahagia kami. Pada awal September 2020 ini, ada game yang sedang viral dan ramai dibicarakan publik, yaitu game Among Us. Game ini sebelumnya sudah dikenal melalui media sosial seperti Twitter dan Instagram internasional, yang diawali karena kepopulerannya di kalangan YouTubers gaming maupun streamers pada platform live streaming Twitch, dan kemudian mulai dimainkan oleh masyarakat luas, khususnya kalangan anak muda. Game ini dipublikasikan oleh developer game asal Washington, Amerika Serikat bernama Inner Slot Studio, yang didirikan oleh 3 orang, yaitu Marcus Bromender sebagai desainer, Forrest Willard sebagai programmer, dan Emilio sebagai seniman. Among Us terinspirasi dari permainan 80-an bertema party game, atau game yang biasa dimainkan di gathering dan melibatkan interaksi antar pemain, seperti game Mafia dan game Werewolf. Habis gajian, netizen belanjain orang-orang pakai GoPay. Cashback sampai 90%. Ratusan noda? Manis. Hilangkan 100 noda tanpa merusak baju. Game ini merupakan game sejenis werewolf bertema fiksi ilmiah dan misteri, yang mana alur cerita dari game ini ialah pemain yang disebut sebagai crewmate menjalankan misi dalam pesawat perjalanan luar angkasa, sekaligus menemukan siapa pengkhianat di antara mereka yang akan membunuh semua kru dan menguasai pesawat yang disebut impostor. Game online ini dapat dimainkan 4 hingga 10 orang. Apabila pemain hanya 5 orang, maka hanya ada 1 impostor. Sedangkan apabila permainan dimainkan maksimal sebanyak 10 orang, maka impostor bisa berjumlah 2 hingga 3 orang. Terdapat 3 map atau ruang denah pesawat selama para kru menjalankan tugas, dengan kafetaria sebagai ruang meeting untuk menentukan siapa impostor di antara mereka. Masing-masing kru memiliki tugas yang wajib diselesaikan, sedangkan tugas rahasia roleplay impostor adalah membunuh semua awak pesawat atau crewmate. Di tengah permainan, kru bisa melakukan meeting dan memutuskan dengan sistem voting siapakah kira-kira impostor di antara mereka. Disinilah keseruan dimulai. Masing-masing kru akan saling berdiskusi, tuduh-menuduh, dan memberikan alibi kepada salah satu kru yang dicurigai sebagai impostor. Salah satu kru yang mendapat voting terbanyak sebagai impostor, maka dapat dikeluarkan dari pesawat dan menjadi kru ghost atau hantu. Apabila terbunuh oleh impostor di game ini, maka kita juga akan menjadi kru hantu. Menariknya, walaupun sebagai kru hantu yang tak terlihat, kita tetap dapat bermain hingga permainan selesai karena harus menyelesaikan beberapa misi. Namun bedanya, kru hantu tidak bisa mengungkap dan ikut berdiskusi saat meeting siapakah impostor sesungguhnya. Banyak pengembangan yang dilakukan tim developer sebelum game tersebut akhirnya viral. Among Us resmi dirilis 2 tahun sebelum kepopulerannya, yaitu pada 15 Juni 2018. Game ini awalnya hanya dapat dimainkan melalui mobile, yaitu Android dan iOS, berbasis lokal multiplayer. Sampai 6 bulan pertama awal perilisan, game ini tidak begitu populer. Hal ini diakui Marcus Bromender karena Inner Slot tidak bagus dalam segi pemasaran. Secara data, jumlah pemain Among Us saat itu rata-rata hanya berjumlah 30 hingga 50 pemain secara bersamaan. Meski kurang mendapat respon saat perilisannya, Inner Slot banyak mendapatkan feedback dan akhirnya merilis versi online multiplayer melalui platform distribusi digital game PC Steam pada Desember 2018. Pada perilisan pertamanya, game ini hanya punya satu pilihan map atau denah pesawat yang bisa dimainkan pemain, yaitu map The Scale. Kemudian pada 8 Agustus 2019, dirilislah map kedua yang disebut map Nira HQ. Pada 12 November 2019, kembali dilakukan penambahan map ketiga yang disebut map Polus. Untuk memainkan map kedua dan ketiga ini, awalnya perlu membayar seharga $4. Lalu pihak developer melakukan potongan harga pada 6 Januari 2020 menjadi seharga $2. Hingga akhirnya bisa dimainkan secara gratis pada 11 Juni 2020. Pada pertengahan 2019, Among Us sebenarnya sudah mulai dimainkan para konten kreator asal Korea Selatan, Brasil, dan Meksiko dibandingkan di negara asalnya Amerika Serikat. YouTuber asal Brasil yaitu Gatnot mulai memainkan game ini pada Mei 2019.
Kemudian pada akhir 2019, YouTuber gaming asal Inggris yaitu Cave pernah melakukan streaming game Among Us pada akun Twitch-nya. Baru di awal 2020, dirinya mengunggah live streaming Among Us tersebut di YouTube. Mulai dari situlah, pertumbuhan pemain meningkat secara perlahan. Streamer Twitch asal Swedia, Admiral Bulldog, pada awal Mei 2020 mulai mengunggah konten live streaming Among Us dan menjangkau audiens asal Amerika Utara. Puncak kesuksesan game ini adalah ketika konten kreator Twitch kembali memainkan Among Us pada live streamingnya. Di antaranya ialah streamer Twitch James Morris alias Soda Popin pada Juli 2020. Diikuti streamers Twitch populer lainnya seperti streamers XQC, Rubius, Ludwig, streamers League of Legends, dan streamers Hearthstone. Kenaikan pengguna yang signifikan menyebabkan sistem Among Us sempat mengalami kendala server. Kendala server ini tidak bisa diantisipasi karena pihak Innerslot tidak memprediksikan viralnya game ini. Pada pertengahan September 2020, game ini bisa dimainkan hampir sekitar 390.000 orang di Steam dan berada pada urutan pertama di daftar 10 game dengan pembelian terbanyak. Melihat kepopuleran Among Us, pihak Innerslot awalnya berencana merilis sequel dari game ini, yaitu Among Us 2. Namun pada 26 September 2020, pihak Innerslot membatalkan rencana tersebut dan akan lebih fokus untuk mengembangkan pembaharuan pada Among Us 1. Konten yang dirancang untuk Among Us 2 akhirnya akan ditambahkan pada Among Us 1 seperti perbaikan server, fitur yang ramah untuk pengguna buta warna, sistem pertemanan atau akun, dan stage baru yang bertema Henry Stickmin. Siapa sangka game keluaran 2 tahun lalu ini bisa menjadi game yang paling diminati saat ini. Pengaruh dari influencer gaming sangat berperan penting dalam kepopuleran suatu game, serta kemampuan berpikir kritis, berargumentasi, dan komunikasi ketika menyampaikan alibi dari para pemainnya menjadikan game Among Us menyenangkan untuk dimainkan bersama dalam jumlah banyak, serta memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan game sejenis lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya.